Pemirsa, setelah sukses menggelar pameran produk industri kecil dan menengah atau IKM Bali Bangkit pada 1 Februari hingga 31 Maret 2021 lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali kembali menggelar pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap kedua di areal Taman Budaya Art Center Denpasar. Pameran kali ini diikuti 94 pelaku IKM dan UMKM, yakni para perajin dan pengusaha kuliner dari lokal Bali. Pameran yang mengangkat tema Bangga Pakai Buatan Krame Bali dan Taksu Kerajinan Perak Bali ini berlangsung dari tanggal 27 April hingga 6 Juni 2021 mendatang. Setelah sukses menggelar pameran produk industri kecil dan menengah atau IKM Bali Bangkit pada 1 Februari hingga 31 Maret 2021 lalu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali berkolaborasi dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Provinsi Bali kembali menggelar pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap kedua di areal Taman Budaya Art Center Denpasar. Pameran kali ini diikuti 94 pelaku IKM dan UMKM, yakni para perajin dan pengusaha kuliner dari lokal Bali. Pameran yang mengangkat tema Bangga Pakai Buatan Krame Bali dan Taksu Kerajinan Perak Bali berlangsung dari tanggal 27 April hingga 6 Juni 2021 mendatang. Acara pembukaan pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap kedua dihadiri langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Wakil Gubernur Bali Cokorda Arta Ardana Sukawati, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster, dan Ketua BKOW Nyonya Cok Istri Putri Haryani Ardana Sukawati. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Provinsi Bali Nyonya Putri Swastini Koster mengatakan, pameran produksi lokal dan kerajinan Bali tersebut diharapkan mampu membangkitkan kembali perekonomian Bali yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Di samping itu, Nyonya Putri Swastini Koster mengingatkan para perajin untuk terus menjaga kualitas produk dan tetap melestarikan warisan leluhur. Ada hal-hal yang mesti kita tata kembali, terutama perilaku-perilaku dari para pelaku IKM dan UMKM yang mestinya harus menjaga, melestarikan warisan para leluhur. Jangan sampai karena kita hanya memikirkan bisnis semata, tanggung jawab itu menjadi hilang, menjadi sirna, menjadi kita abaikan begitu saja. Sehingga akhirnya kualitas-kualitas produk yang diwariskan oleh leluhur itu menjadi hancur. Hal-hal yang harus kita jaga kemudian tidak terjaga lagi. Itu makanya yang mengajak IKM dan UMKM ini untuk semangat di masa pandemi. Dan terima kasih tak terhingga kepada Bapak Gubernur ketika dia menyampaikan bahwa tugas Dekranasda itu adalah menyampaikan produk-produk hasil kerajinan kepada konsumen. Beliau sangat mendukung luar biasa. Kalau bukan beliau mengikhlaskan, mungkin kami tidak akan bisa memakai Kesirarnamo dan juga ada Chandra secara gratis untuk IKM kita. Mohon tepuk tangan untuk Bapak Gubernur. Yang tetap akan selalu mengawal dan mengajak para IKM, UMKM mengingat tanggung jawab melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur, di samping tetap meningkatkan geliat perekonomian khususnya di Bali. Karenanya kita mesti mulai dari Bali, oleh Bali, dan untuk Bali. Jangan tinggalkan pekerjaan yang diwariskan oleh leluhur kita sehingga nanti akan dikerjakan oleh orang lain. Jangan kemudian mengabaikan produk-produk kita sehingga kita asik memasarkan produk-produk yang justru milik kita tetapi diproduksi orang lain. Kemudian jangan tinggalkan konsumen kita, nanti konsumen kita akan diambil oleh orang lain. Itu mestinya apa yang kita lakukan adalah dari Bali, oleh Bali, untuk Bali, dan juga untuk dunia. Karenanya kita akan bangga kalau kita mampu melestarikan apa yang menjadi warisan leluhur. Sementara itu, dalam sambutannya sebelum membuka pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap kedua,
Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi upaya dari Dekranasda dan Disperinda Provinsi Bali yang didukung oleh Bank Indonesia melalui produk KRISnya dan Bank BPD Bali bisa kembali melaksanakan pameran. Melalui pameran IKM Bali Bangkit ini diharapkan para perajin bisa membangkitkan industri berbasis budaya branding Bali sesuai dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali. Jadi berpameran, jangan hanya kita sekedar berpameran. Ya. Pertama adalah apa yang dipamerkan harus mengandung unsur, mengandung keberpihakan dan komitmen apa yang dipamerkan dari produk-produk itu. Dan garisnya jelas, Bali ini adalah daerah yang betul-betul memiliki kekayaan dan keunikan budaya, warisan leluhur yang luar biasa, yang sangat beragam, yang semestinya kita kembangkan sebagai bagian daripada strategi pengembangan ekonomi. Kalau dalam visi Nangun Satkerti Loka Bali, itu adalah program yang menjadi prioritas strategis, yaitu industri berbasis budaya branding Bali. Itu mengapa saya mengangkat ini, karena Bali dianugerahi oleh leluhur kita dengan kekayaan dan keunikan budayanya. Bali tidak memiliki tambang, tidak memiliki emas, tidak memiliki minyak, tidak punya gas yang setiap hari bisa dieksploitasi untuk menghasilkan uang. Tapi Bali dianugerahi dengan budaya, dan budayanya itu oleh leluhur kita sudah dijadikan sebagai suatu produk untuk pangan, untuk sandang yang bermerek Bali. Maka kita mengenal pangan kita, kopi Bali, jeruk Bali, salak Bali, gitu. Kalau sandang, endek Bali, macam-macam, ya. Perak Bali, gitu. Pameran IKM Bali Bangkit 2021 tahap kedua dibuka secara resmi oleh Gubernur Bali Wayan Koster ditandai dengan pemukulan gong. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan bagi para pemenang lomba cerita Wastra Dekranasda, kompetisi foto daring menggunakan kebaya dan kain tradisional Bali. Acara diakhiri dengan peragaan busana endek yang dibawakan oleh staf Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali, serta oleh Kepala OPD dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Bali. Kita angkat sekarang perak, ya perak berarti kita ingin menonjolkan kerajinan logam. Itu di samping kerjaan yang lain tetap muncul. Ya. Artinya para perajin perak kan dihadapkan pada isu ada pemalsuan, ada imitasi, ya kan, ada produk-produk yang tidak jelas, itu kan, ada penjiplakan dan segala macam. Kita ingin membangkitkan semangat para perajin perak kita sekarang agar dia kembali berproduksi dengan tradisi yang sudah dia wariskan. Tidak dia tergerus oleh desakan-desakan atau dorongan-dorongan dari pihak luar yang ingin pragmatis ini. Kita ingin pertahankan produk-produk kerajinan perak dan emas kita ini yang sudah diluhung itu. Itu temanya yang berbeda. Nah, kemudian tentu dalam konteks pelaksanaannya, kita juga hari ini kita menambah lagi peserta. Ya, peserta menambah, jumlahnya lebih banyak daripada yang kemarin. Tentu setelah kita evaluasi di mana kekurangannya kita perbaiki di Bali Bangkit yang kedua. Bali era baru. Usai acara pembukaan, Gubernur Bali beserta undangan lainnya berkesempatan meninjau sejumlah stan pameran yang ada di area Gedung Kesirar Nawe, Taman Budaya Denpasar. Para peserta pameran mengaku sangat senang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam pameran ini. Pameran IKM Bali Bangkit ini kami
bersyukur sekali sebenarnya kami diajak oleh Dekranasda Provinsi Bali dan kami tertarik ikut karena memang selama pandemi setahun ini memang penjualan dan lain sebagainya itu benar-benar drop banget, jatuh banget. Jadi dengan adanya pameran IKM Bali Bangkit ini benar-benar IKM-nya dibuat bangkit lagi. Supaya lebih semangat IKM-nya dan juga untuk perkenalan produk-produk IKM ini bisa lebih mendunia. Itu aja harapannya Dekranasda, Disperindak dan juga semua untuk lebih mensupport gitu untuk IKM di Bali. Semenjak ada surat edaran himbauan dari pemerintah, dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, karena harus wajib pakai pakaian adat Bali, tenun itu biarpun pakai adat Bali ataupun uniform formal gitu. Semenjak itu berjalan jadinya kain saya. Dulu sebelum ada himbauan itu numpuk. Ni ke wanta visi